Ada musyahadatul qalbi, ada musyahadatul iyan, ada istilah begitu. Ada penyaksian hati kepada Allah, ini disebut tanzih. Allah memberi orang itu ingat kepada Allah di dalam dirinya, ya, maka dia ingat. Maka dia tidak melibatkan surahnya, makhluk. Artinya bukan melihat makhluk terus ingat Allah, ini kan bukan. Dia murni ingat saja. Ini namanya tanzih. Artinya bersih dari ingat kepada Allah, ya, bersih dari keterlibatan bentuk ciptaannya, ya, keterlibatan bentuk ciptaannya. Maka musyahadat al-qulub pasif, ya, dia ingat sendiri. Ya mungkin dijelaskannya lagi, kalau dalam keadaan terpejam pun tercapai syuhud itu. Dalam keadaan terpejam pun tercapai, dan memang tidak melibatkan ciptaan Tuhan. Ya. Allah berikan ingat ke dalam hatinya, dia ingat. Ya. Allah berikan ingat ke dalam hatinya, dia ingat, wa khalas. Dia ingat. Ya. Meskipun terbuka, dia tidak menatap apa-apa, kosong. Karena yang naik itu ingatan dia. Ini namanya musyahadatul qulub. Kalau musyahadatul iyan, mata dia menyaksikan. Artinya dia menatap semua kehidupan ini melalui makhluk-makhluknya, melalui kejadian apapun pada dirinya. Ya, itu dia sudah menyaksikan bahwa itu perbuatan Tuhan. Bahkan jelmaan sifat Tuhan. Bahkan ya, itu suratullah. Ini namanya melihat iyan. Melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, kalau ditutup nggak tercapai, maka ada ungkapan ma'rifat kepada Allah dalam keadaan mata melihat itu lebih sempurna daripada mata tertutup. Itu sebetulnya yang ingin dijelaskan. Musyahadah ada dua, ada musyahadatul qulub, ingat saja tanpa melibatkan surah Tuhan, jelmaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya, ingat saja. Yang kedua musyahadatul iyan, ingat dan menyaksikan melalui muhadaratul iyan, menyaksikan ini. Dan ini lebih tinggi yang kedua ini, ya, lebih tinggi karena interaksi dia kepada kehidupan ini, kepada siapapun yang dia jumpai, dia berinteraksi dengan Tuhan. Ya, bahkan setiap hari selalu dia saksikan sebagai interaksi baru. Ya, kalau setiap hari baru, maka dia kehilangan rasa bosan. Kan bahagia itu kan, ya, jauhnya rasa bosan. Itu sebab mereka mengatakan qalbus sufi khalidun. Jiwa orang sufi itu abadi. Ya. Hilangnya rasa bosan, hilangnya rasa berubah. Ya. Dia melihat kekal, sekekal penciptanya. Itu. Lalu yang disebut alam ini bersifat baharu adalah dia menjelaskan kapasitas waktu, ya, yang pendek, ya, untuk menampilkan ilmu Tuhan ini, ciptaan Tuhan ini, jelmaan Tuhan ini, ya, pendek. Katanya itu rahmat, karena kalau dibuka sedikit, dilebarkan sedikit waktu itu, kita sendiri tidak mampu menanggungnya. Tidak mampu menanggungnya, karena
begitu maha sifat Allah itu. Ya, maka kehidupan yang berangsur-angsur ini satu rahmat Tuhan. Karena kalau sekaligus, biasanya orang kayak mendadak kan gila. Ya, orang tiba-tiba dapat duit 2 juta miliar itu mungkin langsung putus otaknya. Coba kalau orang mendapat tajalli makrifat Allah tanpa ada proses blek begitu, gila langsung. Mungkin wali-wali gila itu ya mungkin yang mendadak itu. Ya, jadi gila langsung. Ya kalau sudah gila kan sudah dikeluarkan dari kotak. Sudah masuk kotak maksudnya. Udah bukan teladan, bukan contoh, bukan itu. Ya, itu korban-korban. Ya, satu fenomena tentang penjelasan Tuhan. Kalau dalam kitab Abdul Ghani An-Nabulsi ada manazilul ilahiyah. Ya, fenomena Tuhan. Ya, dijelaskan muslim atau kafir mereka tidak berbicara tentang syariat, mereka berbicara tentang ciptaan. Ya, adalah perbuatan Tuhan. Jadi tidak ada bedanya muslim dan kafir, semua perbuatan Tuhan. Itu. Nah, maka zikir yang terlantun pada orang yang sudah syuhud, ya, tapi prosesnya itu ya melalui pengisian rohani tadi. Begitu sudah sempurna, ya, baru kemudian dia menyaksikan Tuhan. Kan begini, kalau baru menerima informasi tentang Tuhan berdasarkan teks agama, nakli, maka itu diterima oleh akal kan. Maka akal ini tidak hanya perlu kepada bukti dalil, kepada dalil nakli, maka akal juga coba untuk menatap alam ini sebagai dalil adanya Tuhan. Ya, maka dia jadikan objek untuk melihat Allah ini, tapi oleh akal bukan oleh jiwa, oleh akal sebagai fenomena Tuhan. Ya. Nah, ini disebut mengenal Allah dengan kepada melalui alam semesta. Ya, itu disebut ma'rifatul dalil, ma'rifatul burhan katanya. Tapi bila sudah mencoba untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk, tazkiyah, ya, apabila proses itu sedang berjalan, di situ ada perubahan sebetulnya yang terjadi dalam melihat Tuhan. Baru dia melihatnya bahwa apa yang terjadi ini perbuatannya. Ya, bergeser sedikit saja untuk mendekatkan kepada Allah, itu dia sudah berubah makrifatnya. Oh, ini perbuatan Tuhan. Ya. Kalau bicara perbuatan, karena dia melihat perbuatannya. Tapi apabila kemudian tempat jiwanya sudah bersih, Allah isi maqamat ruhiyah, karakter positif, ya, sifat-sifat mulia, itu sifat-sifat Tuhan. Baru dia melihat apa yang ya ada di alam semesta ini, dia melihat sifat Allah di situ. Ya, Allah maha ini, Allah maha itu, maha Allah. Ya, jadi sudah tidak diprediksi lagi makhluk itu. Ini naik, namanya ma'rifatus sifat, tauhidus sifat. Apabila sudah sempurna, ya, baru dia melihat satu saja. Dia berinteraksi dengan yang satu saja, apapun yang dia lihat dan apapun yang terjadi pada dia. Jadi prosesnya adalah kesempurnaan jiwa itu, rohani itu. Ya. Mungkin pada tahap orang datang mencaci maki dia, kok Nabi ya Rasulullah SAW kan dicaci kan matanya, melahirkan sinar kasih sayang dan tidak ada rasa ketersinggungan sama sekali. Itu yang bikin ya suka dengan Rasulullah. Tidak ada, kita nggak ada apa-apa, cuman berbeda pendapat saja udah ada rasa ketersinggungannya sudah tinggi. Itu menunjukkan kotornya jiwa sangat besar. Ya. Nah, apabila sudah melihat interaksinya satu saja, ya, kalau sifat kan banyak sifatnya, jelmaannya banyak sifat. Tapi kalau sudah satu saja interaksinya,
Inilah huwa. Huwa inilah isyarah khas lil khawas. Ini dia dalam kondisi muhadaratul iyan. Ya, dia menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Artinya dengan mata yang hidup, dengan mata yang terbuka, dia melihat alam semesta ini adalah sebuah bentuk interaksi dia kepada Allah. Ya, hilang sudah prediksi tuduhan kepada rupa ini, kepada misalnya orang nonton TV lalu ada pemain film yang disukainya disakiti, ya kan ada yang emosi kan TV-nya dihancurin kan. Dihancurin ini kan bodoh kan, bodoh, TV-nya dihancurkan. Loh. Ya nggak ada apa-apa. Ya, kita kalau ribut dengan orang-orang yang dihancurkan nggak ada apa-apa. Ya, bahkan artinya nggak ada apa-apa, nggak ada independen orang itu nggak ada. Yang ada dia berurusan dengan Tuhan. Gitu. Ya, yang ada dia berurusan dengan Tuhan. Dia menyakiti Tuhan, dia menghina Tuhan, dia membuat murka Tuhan, meskipun dia orang non Muslim. Ya, tidak ada menyakiti itu halal, tidak ada. Ya, kita hanya boleh memotong tangan ketika Allah mengatakan potong, membunuh ketika Allah mengatakan boleh membunuh, itu pada hakikatnya Tuhannya yang membunuh. Tapi kalau untuk kepentingan kita atau kita menumpang kepentingan di syariat itu, nah disitulah perlunya tazkiyatun nafs agar murni dia muhadarah, hadir secara iyan kepada Tuhan. Maka ingatnya kepada Allah tidak sepanjang kata-kata la ilaha illallah, tidak. Ya. Ingatnya kepada Allah cepat. Ukurannya seperti menyebut huwa. 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 Nah, maka sengaja dibunyikanlah. Ilallah, lah, ilallah, lah, Allah, Allah, Allah. Ya. Atau ya. Itu mungkin hanya latihan vokal kali ya. Ya, untuk murid-murid ayo latih vokal gitu. Ya, seperti anak kecil sholat supaya rukunya lemas gitu. Soalnya kalau nggak sholat dari kecil nggak sholat, udah tua sholat, itu ruku itu susah. Begitu ruku terus pusing kepala. Ya, di kampung saya ada gangster, ya, membunuh, menjina, merampok, tobat cuman karena di telinganya masuk tawon besar yang hitam itu masuk di telinganya, wah, ya, kesakitan dia mengeraung-raung. Lalu saya punya abang almarhum, ya, digampar begitu keluar, ya, tobat terus jadi anak buah dia. Sholat, begitu sholat pertama ruku 7 keliling katanya langsung jatuh. Susah juga ruku ya katanya, karena enggak dari kecil. Ya coba orang yang enggak sholat dikasih ruku bisa ngejerongkong ke kita kan memang sudah lihai dari kecil ya, sampai bacaan juga udah bablas. Wah, saking pandainya sudah. Ya, udah salah juga tuh sholat kalau saking itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Nah maka dikatakan di sini isyarah huwa itu hadratul muayyanah atau iyan, ya, bil ain. Dia yashhadullaha, ya, bil ain, dengan matanya. Ya. Kalau merem nggak melihat, karena yang dia lihat pada fenomenanya itu. Ya. Dia melihat kejadian sesuatu, orang sibuk, ya, dengan identifikasi benda
dunia, tapi dia sibuk dengan sifat Tuhan. Dia tahu ini sifat apa yang Allah turunkan. Bahkan bukan sekedar tahu sifat apa, dia tahu apa maksud Allah. Ya, tahu maksud Allah apa. Karena itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anta wahidun fis samai wa ana wahidun fil ardi. Ini komunikasi yang ya, hidup dari kedua belah pihak. Itu namanya muhadaratul ayan. Ya. Maka dia dapat mengidentifikasi huyah Allah, setiap kejadian Allah, 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 Allah. Gitu. Maka kalau dipokalkan zikirnya hu. Jangan kita udah zikir illallah, 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 illallah. Terus kemudian Allah, Allah, Allah. Selesai, belum, itu baru latihan vokal. Ya. Sama dengan grup debu misalnya kan, latihan vokal begitu. Ya, belum zikir. Ya, karena zikir itu di hati. Wa hadhil ibarah, kalau ucapan la ilaha illallah fi maqamud dalili wal burhan. Ya, dia masih perlu menafikan ada selain Allah. Isbat Allah. Paling tidak prakteknya ketika ada terjadi sesuatu, ya Allah ini dari Allah, ini Allah, dari Allah, dari Allah. Ini kan dia masih menafikan yang lain dan mengisbatkan Allah. Kan ini proses. Ya. Orang menyakiti dia. Ya Allah, mudah-mudahan ini dari Allah. Kok pakai mudah-mudahan memang itu dari Allah? Enggak ada yang enggak dari Allah. Ya, ini namanya proses isbat. Nah, maka bunyi vokal yang cocok untuk zikirnya adalah la ilaha illallah, la illallah. Apa dia, kalau dia ulang-ulang dan dia coba ingat Allah melalui bacaan zikir ini, itu dapat dia lakukan karena memang sesuai dengan makam dirinya. Ketika la ilaha illallah, mungkin dia pernah bersandar kepada sesuatu, takut kepada sesuatu, la ilaha bukan illallah, la ilaha. Banyak sekali ternyata yang perlu dibuang, dinafikan. Tapi kalau memang sudah bersih, ya udah hu gitu. Itu tidak diatur sendiri, udah fitrah. Ya, orang kalau sudah ingatnya udah nyesek, udah nggak kedengeran namanya. Siapa? Udah nggak kedengeran namanya. Ya. Nah, ini cintanya sudah meledak, kalau kata orang Bekasi itu meledak. Kalau meledak itu keluar, kalau meledak itu ke dalam pecahnya. Ya. Nah, maka tidak lagi mampu menyebut namanya karena ada ungkapan bagaimana aku bagaimana aku mengingatnya, ya, sedangkan dia tidak pernah aku lupakan. Ya, bagaimana mau diingat orang yang tidak bisa dilupakan? Orang yang ingat itu apabila dia lupa. Zikirlah ketika dia lupa. Kalau dia tidak lupa, disuruh mengingat. Mengingat siapa? Kalau yang diingatnya adalah seluruh dirinya. Ya, telah ada di dalam, paling kurang bahasanya telah ada di dalam jiwanya. Al-waqifu ma'arut batid dalili bil kainati mahjubun. Orang yang condong, yang bertumpu kepada tahapan dalil, ya, dalil apa? Menjadikan dalil alam semesta ini mahjub. Ya. An ayanil musyahadat, mahjub dari menyaksikan Allah secara ain. Ya. Orang yang masih perlu dalil menjadikan alam semesta ini dalil bil kaun, menjadikan alam semesta ini dalil adanya Allah, ini mahjub.
maju dari menyaksikan Allah. Maka pada tataran ini ya, orang yang belum memiliki mata batin, belum memiliki ma'rifat, jiwanya masih belum terisi dengan maqamat. Pengetahuan Tuhan masih berupa informasi logika akal, teks. Ya. Maka dia perlu buktikan ya, kepada alam ini. Oh iya. Ya, maka dia nunggu kejadian-kejadian besar baru taubat. Ya. Gempa ingat Allah, tsunami ingat Allah. Ya, tapi mungkin kalau sudah selesai pembangunan kehidupan sudah normal, lupa lagi kepada Allah karena alam semesta dalilnya. Nah, orang yang ingatnya di sini nggak ada kejadian apa-apa, malah kisahnya lain. Ya, para wali itu kalau tidak ada musibah, ketakutan itu makar Allah. Enak aja, nyaman, untung, berhasil aja. Ya, dia tinggalkan ini. Waduh, ada apa ini? Ya, karena yang enak aja di surga, nggak boleh ada di dunia kan gitu. Ketika Allah kasih nyaman kayak Firaun kan nggak pernah dikasih sakit, ya, sampai jadi Firaun. Maka dia ketakutan karena ya, biasanya orang yang jatuh yang sakit itu jatuh dari tempat yang tinggi. Gitu. Maka dia tidak mau ya, kehidupan itu mudah-mudah saja. Dia takut itu sedang diangkat untuk kemudian dibanting. Ya, sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan dibuatnya oleh Allah istidraj, tetapi dia tidak tahu. Ya. Nah, maka orang yang masih mengenal Allah, masih menggunakan dalil akal dan dalil nakli, berarti dia belum dapat menyaksikan Tuhan. Karena ya, dia hanya percaya kalau ada dalil itu, kalau enggak belum tahu tentang Allah. Nah, apabila sudah ada maqamat, berarti dia sudah diberitahu oleh Allah. Allah yang beritahu. Nah, maka pemberitahuan Allah kepada orang melalui rohaninya, batinnya, ini mungkin terjadi ya, ketika tidak ada wahyu. Ya. Maka wukuf kepada dalil itu mahjub. Qani'un bil qishri 'anil lubab. Dia merasa cukup dengan kulit tanpa perlu isi. Ya, dia bermain di kata-kata, ya, di harfiatul aqidah, di nasiyatul aqidah, di teks-teks aqidah. Apa dalilnya, ini Quran, ini hadis, ini Quran, ini hadis. Rasanya sudah rame, sudah sempurna dalil di situ, selesai. Ya. Itu hijab. Wa in kana min ulil albab. Meskipun dari orang yang mempunyai ulil albab. Ya. Kalau masih main dalil, hijab. Ala tara annahu syattana baina waqib bil bab wa baina man huwa ahlun likaramati fahwal khitab. Coba kau lihat perbedaan antara orang yang masih berdiri di depan pintu, ya, di luar misalnya, di depan pintu itu di luar, dengan antara orang yang dia sudah sebagai ahli untuk mendapat kemuliaan isi kata-kata itu, isi. Ya. Berbeda orang yang telah makrifat ada di jiwanya, ya, dengan orang yang masih melihat Allah melalui dalil. Seperti kecenderungan akal, ya, akan jatuh kepada Qadariyah misalnya, akan jatuh kepada Jabariyah selama dia menggunakan akal, karena akal tidak akan
mampu menampung dua perkara yang berlawanan. Ya, Jabariyah Qadariyah kan ya, akal. Dan akal itu memandang bahwa Allah itu hakikat, manusia itu hakikat. Ini akal memandang, nggak sanggup karena dia dalilnya bil kaun. Ya, ini ada, ini makhluk ini akal kan ada, ini hakikat. Lalu Allah hakikat, dua hakikat yang berbeda. Ini pandangan akal, nggak mampu, nggak apa, ya, tak mampu akal lebih dari itu tidak. Itu memang alat idrok akal, alatnya untuk yang menjadi objeknya pun ya benda. Allah ada, makhluk ada, dua hakikat. Kemudian Allah menjalankan kehendaknya pada makhluk. Ya. Menjalankan kehendaknya pada makhluk. Maka makhluk menjadi terpaksa. Ini kan Jabariyah namanya. Ya, cara berpikirnya begini, ini jadi Jabariyah. Jadi dia seolah-olah Allah memaksa. Makanya begitu musibah menimpa dia dan dia tidak berdaya, ya Allah, apa salahku sampai hati Engkau ya Allah. Ya, padahal aku ingin ini Engkau. Ya. Nah ini apa ya? Kecenderungan akal ini. Adapun kita sebut Jabariyah ya karena dia merasa terpaksa. Ya. Allah ya katakanlah seperti penguasa memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya begitu misalnya. Begitu juga dia Tuhan memaksakan kehendaknya kepada kita sehingga kita dibuat tidak berdaya. Sedih. Ini kan akal sampai di situ. Coba kalau dia punya makomat hilang. Ya. Cahaya akal itu jadi terang karena ada cahaya yang lebih terang dari jiwanya. Ya. Allah yang melakukan pada dirinya. Gitu. Kalau tidak seperti itu, kalau dia lagi enak-enak, senang-senang, mudah-mudah, ya, dia rasa mampu melakukannya, tak lupa dengan Tuhan. Ini namanya kecenderungan Qadariyah. Jadi kecenderungan Qadariyah dan kecenderungan Jabariyah itu dialektik akal. Ya. Dua kecenderungan yang menjadi dialektik akal. Akal kalau tidak begini begitu terus nggak berhenti. Kalau lagi enak senang punya uang banyak apa, wah, saya yang melakukan. Gitu. Udah. Ya, mungkin tafsiran Tuhan juga tafsiran akalnya. Allah ikut kita. Wah, begitu kan. Kalau kitanya begini Allah nurutin. Jadi jangan Anda lemah dong. Begitu nggak punya jatuh bankrupt semua. Ya begitu. Ya mungkin ini ya Allah sedang menguji kita. Masih ada bahasa agamanya. Ya kita tunggulah. Ya. Nanti kita berupaya lagi. Mudah-mudahan Allah merubah. Jadi seolah-olah Allah seperti makhluk yang ada salah melakukan sesuatu dan kita rubah dengan kita dan seterusnya. Ini semua ya, sudah diperbaiki oleh ahli sunnah wal jamaah. Kecenderungan akal ini. Gitu. Nah maka apabila dia mencoba untuk ya, memindahkan keyakinan itu ke dalam dirinya baru berubah. Makanya dikatakan beda orang yang masih berdiri di depan pintu, di luar, di dalil, di alam, dengan orang yang sudah berada di isi khitab Tuhan itu. Ya, di lubab, ya, mengenal Allah. Wa mal bahsu fil athari illa mub'idu anil maqsadil asna minal ghayatil qaswa. Pembahasan tentang alam semesta ini hanyalah menjauhkan dari maksud yang mulia. Itulah tujuan yang paling luhur, tinggi. Fala taqna'anna bil qishri duna lubabihi. Jangan merasa puas dengan kulit sebelum ya, memiliki isinya.
Wala tahtajib bil babi an hadratin najwa. Jangan terhalang oleh pintu. Pintu ini syariat, pintu ini ya, alam semesta. Ya. Dari hadratun najwa, bisikan, ilham, i'lam, wahyu, ya, pemberitahuan Allah akan dirinya tentang diri. Ya, lagi-lagi prakteknya pemberian tahu Allah najwa atau apalah istilahnya, bukan ada bisikan, bukan. Tetapi Allah membuskan sifat-sifat jamal itu. Ya, maqamat ruhiyah itu. Itu. Makanya di dalam tarekat orang melakukan ibadah ya, di tarekat bentuknya zikir atau apa-apa yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs semata-mata untuk ya, membersihkan diri, mensucikan, membasuh, menyuci, ya, menyiapkan tempat agar layak Allah berikan, Allah isi, yang kata mereka dengan khamratul ya, khamra, safaul khamr ya, khamrah yang jernih. Untuk itu, karena itu di luar upaya kita. Allamallahu ma lam ya'lam, awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, itu isi itu. Ya, kalau tempatnya kotor tidak diisi. Ya, tempatnya itu bersihkan. Itu. Daqiqah, syaqashiqu abhasil jidal. Apa syaqashiq? Syaqashiq ini fasaih, fasih. Ya, kepasihan pembahasan jidal. Mau dia jidal itu dalilnya wah, jelas sangat, fasih sangat. Ya. Auhamun fi mahamihil khayal. Itu semuanya ilusi. Orang menghafal Al-Quran dan dalil-dalil Allah ya, tentang Allah, dia hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kata-kata ulama. Itu kan hafalan, akal. Mengenal Allah itu kan di sini. Ininya kan kosong. Meskipun berapa kitab tauhid yang dia baca dan hafal dalil secara fasih, dan jika jidal pun ya, tapi tetap itu auham, bukan tauhid, itu waham. Pi mahami, maham itu sahra, pi sahraihil khayal ya, itu dia tersesat di dalam padang khayal. Itu. Karena mengenal Allah hanya dari hafalan dalil ya, atau dibantu dengan pemahaman dia secara filosofis ya, filsafat tentang tetap ya, dia tidak mengenal. Itu sama dengan katakanlah memfilosofiskan malam pengantin baru bagi orang yang belum menikah. Silakan mau berapa buku teknik berhubungan intim dengan gambar yang jelas, lukisan yang nyata, dibantu misalnya dengan video, tetap hayal bagi dia. Coba orang yang tidak pernah membuka semua ini, tapi dia sudah menikah. Ya. Ditanya bagaimana bang pengantin baru? Allah. Kalau yang nggak paseh ngomongnya cuma begitu doang. Sudah. Ya. Biasa, mungkin orang yang udah hafal gambarnya dan teorinya apa udah nggak sabar, sini saya terangin. Ya. Seperti itu. Seterang apapun dalil khayal, karena mengenal Allah itu di sini. At-taqwa hahuna. Ya.
La tupidu, coba, sahibaha. Ya. Sedetail itu pun dalil-dalil tentang Tuhan nggak berguna bagi dia sendiri, nggak berguna. Apa enaknya semua itu kalau belum menikah istilahnya? Apa coba? Ya. Bahkan kalau kita dengar orang-orang sufi, ya Allah, dia membahas tentang iznun ilahi, izin Tuhan. Ya Allah. Ya. Imam Ibn Arabi mengatakan orang tidak boleh berkata tentang Tuhan sebelum ia mendengar dari Tuhan. Artinya bukan dari dalil. Ya. Sifat-sifat yang Allah telah berikan kepada dirinya ini semua menjadi fitrah. Ya. Ini berbicara tentang Tuhan semua karena ini sifat Tuhan. Kenapa kita begitu memahami pasangan kita? Karena kita mencintainya, menyabarinya, mensyukurinya, menyukainya, meridhoinya, mengharapnya, dan khawatir dengannya, dan ya, nggak bicara, dialog. Kita kan kalau di rumah dengan istri, silent kan, senyap, nggak ada bicara. Tetapi semua pekerjaan kita lakukan kompak, karena ada dialog batin. Ya, begitu selesai, senyum berdua-dua. Ya. Senyum itu artinya bahwa kita memang satu, kita memang serasi, kita memang cocok. Coba kalau tidak ada kecocokan, ya. Suami istri kalau berantem sejak muda dan nggak pernah cocok, sampai nenek-nenek juga berantem terus. Ya, nggak pernah. Kalau nggak berantem nggak bahagia. Ya. Kalau udah ribut berantem dia bahagia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, ulama itu kalau tidak pernah mendapatkan cinta kasih yang serasi itu, berantem saja sama Tuhan selama hidupnya ulama itu. Ya ribut aja. Soal ekonomi, soal politik, soal golongan, soal ini, soal ribut aja. Ya. Soal perbedaan kunut enggak kunut. Ya, maulid enggak maulid. Ya, kapan selesainya? Ya, justru yang mengambil sikap orang sufi ini diambil liberal. Ya, semua sama, tapi dengan apa? Penghayatan yang berbeda, dengan mentalitas yang berbeda, itu salah lagi. Nah, syaqasik itu fasaih, abhasil jidal, awhamun fi mahamihil khayal. Bimaham yani fi sahraihil khayal. Artinya dia sesat. Ya, berputar-putar. La tupidu sahibaha. Ya, ilmu itu apa kata Imam Ibn Ahmad Zarruq dalam kitab Qawaidut Tasawuf? Al ilmu la yufidu taqwa. Ya, ilmu tidak memberikan faedah takwa. Ilmu kasbi. Pembahasan jidal itu maksudnya. Ghaira qaqatil lisan. Yang berguna hanya dia memang kok itu cetak apa? Paseh dah. Ngomong kalau udah debat itu wah. Udah itu aja. Setelah itu kek ketawa. Setelah kok jadi kah. Ya. Apabila dia menang, kek. Ya. Ma'akhuluwil khusyu'i minal janan. Coba. Di samping itu, hatinya kosong dari ketundukan kepada Allah. Man qana'a biha, barang siapa yang memuaskan diri pada saqaisak abhasil jidal tadi ini, zallat bihil qadam. Berarti dia jatuh. Ya. Tidak mampu berdiri dan mencapai Tuhan. Wa man waqafa ma'aha, dan orang yang bertumpu
Ya, kepada itu juga orang yang lain aurasat nadamu, yang diperolehnya hanyalah penyesalan. Ya. Biasanya kan menyesal di akhir perjalanan dia dari apa yang dikatakan. Orang jika jidal melukai hatinya, ya, melukai hatinya. La umri laqad tubtul ma'ahida kullaha wasarahtu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffahairin ala zuqnihi au qari'an sanna nadimi. Bersumpah aku demi hidupku, aku sudah keliling seluruh lembaga-lembaga ilmu dan aku lepaskan pandanganku kepada, ya, seluruh ma'alim, tanda-tanda, ya, satu tuntunan-tuntunan yang bersifat logika. Apa yang aku lihat hanyalah kegagalan. Wadi'an kaffahairin, ya, orang yang bingung kan, artinya gagal, ya. Yang aku dapat, yang aku lihat hanyalah kegagalan, ya. Meletakkan telapak tangan yang bingung ini ala ziqnih, begini, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau dia mendapatkan, ya, penyesalan belaka. Hanya ketukan penyesalan, orang-orang yang menyesal. Semua ini menjelaskan bahwa tanzih kepada Allah itu, apabila tanzih tidak tasbih, apalagi ta'til, ya, dia tidak melihat ada Tuhan selain Allah. Karena kalau dia tidak tanzih, maka jatuh ke tasbih. Ini tasbih dalam pandangan tasawuf. Ketika kita memandang ada kekuatan selain Allah, berarti kita ada menyerupai selain Allah. Ada, ya. Ada yang bisa menyakiti hati kita. Ada orang yang bisa menyakiti hati kita. Ini berarti ada Tuhan selain Allah. Ada sesuatu selain Allah yang bisa membahagiakan kita. Ini berarti kita mengakui ada kekuatan selain Allah. Dari manapun datangnya, itu Allah yang menggunakan. Ya, tadi perlu muhadaratul iyan, yang dia lihat malah Allah. Ini namanya tanzih. Baru dia punya tauhid al-huwiyah. Zikirnya juga hu. Ya, ini zikir vokalnya. Kalau zikir ingatnya, ya, kalau dia sudah penuh dengan muhadarah kepada Allah itu, ya, penuh ma'rifat itu. Lalu dibahas tadi, kalau yang masih main dalil, ini ya hanya ngotorin pikirannya, ngotorin hatinya, ngotorin, ya, lingkungan umat Islam dan lain sebagainya. Haqiqah, kullu haqiqatin akhazathu anil ghair wa dallatka ala sawa'i bisair. Fahiyalaka hijabun fil hali wal ma'al hadza wa in daqqat afkarul anzari fatairul ina'i fi jawil khaybati bika qadtar patrukil al-aqlal ma'kul
wa kasratil abhasi wal fudul. Bukan akhadtaha ya. Setiap hakikat yang kau jadikan hakikat itu engkau ambil dari selain Allah. Apabila al-ghair ini makhluk ya. Makhluk ini al-ghair, yakni ghairullah. Dan hakikat itu di dalam perjalanannya telah menunjukkan kepada kamu kepada kesamaan, sawa. Maka itu akan menjadi hijabmu, baik ya di dunia ini atau dan di akhirat nanti. Andaikan pikiran nalar ini telah memahaminya secara halus, ya, maka keletihan di dalam kegagalan itu ya akan membawamu pergi. Maka buang akal dan apa yang dipahami oleh akal. Buang banyak perjidalan. Abhas wal fudul maksudnya bukan memahami meneliti, bukan, tetapi ya jidal. Banyak bahsul masail istilahnya dalam perkara tauhid. Ya. Karena kalau kita menjadikan hakikat itu, dalil itu adalah alam semesta ini, melalui dalil-dalil itu tidak akan selesai. Imam Asy'ariyah sudah selesai bikin 20 sifat, cukuplah ya, untuk tangga permulaan orang mengenal Allah bagi akal. Disalahkan lagi oleh ya, Imam Ibn Taimiyah misalnya, ini filsafat dia ganti 3, itu pun filsafat juga ya. Atau kemudian datang lagi orang menghantam lagi tentang Imam Ibn Taimiyah ya. Imam Syatibi mengoreksi punya Imam Ibn Taimiyah, mengoreksi juga punya Imam Asy'ariyah misalnya ya nggak selesai-selesai ya. Dan menganggap kehidupan ini ya, memahami kehidupan ini hanya dengan tek-tek agama tanpa memiliki jiwa yang ma'rifat kepada Allah. Nah, ini yang membuat selalu menjadi pembahasan. Ya, ini namanya hijab. Iqalu iqaqlik bil awhami ma'kulu qad qallabal qalbu min qalqali wal qil. Ikatan akalmu, akal kita memahami sesuatu, maknanya kita mengikat sesuatu dengan akal kita, seperti hipotesa ya. Dengan apa? Dengan apa yang kita anggap dulu sementara, tek. Ini waham ya, tapi kita sebut ini yang logis, makul ya. Qad qallabal qalbu minka qal wal qil. Maka qal wal qil, berbagai pendapat itu ya, telah berubah. Hati itu akan berubah semua. Kalau kita punya pengetahuan ma'rifat, hilang pandangan akal itu ya, qil wa qal enggak ada. Yang ada apa yang ya, dia pahami. Karena begini, apa yang ditulis oleh ulama itu kan pandangan umum berdasarkan teks, kata-kata, ya, redaksi dan kaidah umum. Ya. Sedangkan orang mengenal Allah itu, ya, masing-masing kualitasnya, terus pemahamannya bergantung kepada apa yang telah Allah berikan kepadanya.
Jadi kalau misalnya buku akidah itu tentang Tuhan dituliskan sejumlah atau sebanyak bilangan orangnya. Adapun ilmu itu kaidah umum aja untuk permulaan bagi akal, selesai. Selanjutnya ya, orang mengenal Allah ya, berdasarkan definisi Tuhan, identitas Tuhan yang telah Allah jelmakan kepada dia dengan alat ma'rifat yang Allah berikan kepadanya, sudah. Ya. Nah kalau mau coba dibahas nggak ketemu. Tahimu mahmihil awham min walah apa dahu fika ma'kulun wa mankulun, maka dia akan tersesat di padang auham. Ya. Maka berguna di dalam dirimu itu apa, untuk memahami dirimu itu pertama sesuatu yang makul, sesuatu yang makul. Kemudian nahat bil fikri ma'budan, nahatta bil fikri ma'budan wa qulta bihi. Apa yang kamu pahami coba kamu ukir di dalam pikiranmu, artinya disusun kaidah ilmu itu ya, dan kamu menganggap bahwa inilah Tuhan, ini yang kamu sembah, dan kamu katakan ya, apa yang kamu pahami itu yang sudah kamu patrikan, konsep Tuhan itu seperti itu. Wa dzaka iqdun bikapil haqqi mahlulu. Ya. Itu adalah ikatan dengan telapak hak, telapak tangan hak, mahlulu. Ikatan itu ya, ikatan, diikat. Bikapil haqqi mahlulu. Mahlulu terurai. Wa qad istumislak dahron fi mukabadatin. Aku juga pernah mengalami seperti itu dulu. Wali fuadun bihada da'i ma'lulu. Rupanya ada obat di dalam hati ini ya, bagi sakit itu. Ya, nggak bisa kita memahami Allah dengan berbagai dalil dan tidak, lama-lama menyesal. Imam Al-Ghazali dia pelajari akidah ya, Mu'tazilah sampai dia jadi pakar. Dia pelajari akidah Qadariyah, dia pakar. Dia pelajari akidah Jabariyah, dia pakarnya. Dia pelajari akidah Batiniyah, terakhir kan di Batiniyah, dan dia pakarnya. Dia kembali ke Asy'ariyah dan dia memang pakarnya. Dia buang itu, lalu kemudian dia mujahadah, dia khalwah, dia tazkiyah, dia suhbah, baru dia paham tentang Allah ya. Ma'rifat, syuhud. Sudah. Apa dia bilang? Aku dulu buang-buang waktu. Padahal dengan sejumlah pengetahuan yang dicapainya, la tufidu sahibaha ya, buang-buang waktu, tidak berguna bagi dia. Padahal dulu dia pernah berkata, dengan segala pengetahuan yang dia miliki rasanya sudah ya, paling tinggi dia memandang sesuatu itu, paling luas dia punya penilaian ya. Tapi ketika dia telah memiliki ma'rifat, dulu gak berguna sama sekali. Ya lagi-lagi tadi orang bicara tentang pengantin baru, sampai dia lihat videonya katakan, sekali nikah selesai. Ya. Gak ada nikmat semua ilmu itu dibanding dengan nikmat yang dia lakukan. Ya, selesai. Dialah isi video itu. Tadi orang pakai dalil berbeda dengan orang yang ahlu ya, pahwal khitab. Isi yang dia bicarakan itu berbeda.
daqiqah ma syahidal haqqu man istadalla alaihi wa ma wasala alaihi man za'ama annahu yasiru ilaihi. Orang tidak akan menyaksikan Allah yang menjadikan alam sebagai dalil Allah. Tidak. Ya. Jika menggunakan akal maksudnya, tidak dapat sampai kepada Allah. Tetapi dengan mengisi jiwa, ya, maqamat ilahiyah, ya, ruhiyah, baru sampai, itu maksudnya. Tetapi di sini pun mawasola ilaihi, tidaklah sampai kepada Allah orang yang menyangka bahwa dia berjalan kepadanya. Tidak. Tetapi orang yang sampai itu adalah orang yang dijalankan oleh Allah kepadanya. Maka jangan sekali-kali ibadah ini litaqarrub ilallah, hadza minar riya. Bahasa takarrub dalam kata-kata yang sempit maksudnya, ya. Terkadang orang sempit mengatakan, kamu jangan merasa ibadah, jadikan ibadah ini untuk mendekatkan kepada Allah. Ya. Tapi bukan tujuannya untuk mendekatkan, bukan, itu salah. Ya. Untuk Allah. Ya. Kenapa bila kita merasa bahwa ibadah ini taqarruban ilallah, taqarruban ilallah, taqarruban ilallah, seolah-olah kita yang menjadikan ibadah ini juga syirik yang halus, min daqaiqir riya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ibadah, mujahadah, khalwah, katakan di dalam thariqah ilallah ini, ya, lakukan untuk Allah saja, sudah bulat untuk Allah. Begitu bulatnya. Kita menggunakan bahasa taqarrub juga masih tanda kutip. Takut orang salah, ya, bahwa dengan upaya dia, seperti kita mau mendekatkan hubungan kita kepada perempuan, kita berikan harta, kita merasa bahwa telah mengulur jarak yang jauh menjadi dekat dengan pemberian ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa ibadah kita biaya untuk dekat, itu bukan. Itu yang dilarang. Kan kita kalau sudah banyak berkorban dengan perempuan, tiba-tiba masih nolak juga, kembalikan semua tuh. Rumah, ya, mobil, harta, ya, atau mungkin tabungan kita kasih di bank, misalnya, kembalikan. Karena kita merasa bahwa kita membiayai, ya, untuk dekat itu. Nah, ibadah kita ini bukan untuk membiayai itu, bukan. Jika kita punya keyakinan begitu saja, daqaiqur riya. Ini kalau orang hanya membaca teks agama, enggak melihat pemahaman yang halus ini. Ini diperoleh dari testimoni wali, ya, yang telah mengalami, ternyata niatkan karena Allah saja sudah. Gitu. Tidak ada yang dapat melakukan kecuali Allah. Maka dikatakan ma wasala ilaihi man jama annahu yasirun ilaihi. Enggak sampai kepada Allah orang yang menyangka bahwa dia yang berjalan menujunya. Meskipun tasawuf dibagi dua, as-sair ilallah, as-sair fillah, ini istilah, bukan petunjuk. Di sini dia berjalan menuju karena jauh, ya, maka muraqabah. Muraqabah itu jadikan ibadah ini antara engkau dan Allah saja yang mengawasinya. Artinya untukmu, itu muraqabah, untukmu. Muraqabah itu ikhlas lillah, untukmu. Suhud di atas itu. Ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka Allah beri ihsan yang kita perlukan. Ihsan kita muraqabah, ihsan Allah memberi musyahadah.
Ya, baru diberi musyahadah oleh Allah. Nah setelah musyahadah itu kita bertambah terang. Ternyata ketika kita melakukan ibadah muraqabah itu, ya, mujahadah itu juga Allah yang melakukan. Baru dia mengatakan begini nih, orang yang tidak sampai ke Allah jika dia menyangka bahwa dia berjalan, itu enggak sampai. Maka jika orang memperbanyak zikirnya untuk membuat dia jadi wali atau dekat, enggak, sesat. Ya. Atau dia khalwah. Ini adalah biaya dia, katakan. Ini sumbangsi dia, saham dia. Ya. Ya memang ada bahasanya mahar, karena ada mahar. Itu cuma contoh. Contoh saja. Ya. Pada prakteknya, maka yang nggak bisa tasawuf dari buku itu nggak bisa. Karena kalau dari buku itu semua ya, apa ya, catatan saja, agenda saja. Prakteknya nanti dulu. Ya katakanlah seperti menu masak, ya, seperti ini. Kalau ini daging sekilo, garamnya setengah sendok. Tidak berarti kalau 3 kilo 3 kali sendok, kan tidak berarti itu. Ya. Berapa airnya apa itu ada pada praktik. Tidak. Dan ketika ulama menulis buku itu umum sekali, belum tentu pribadi kita itu. Atau dokter tanya dokter, kan ada penyakit ini indikasinya begini, maka namanya penyakit ini, obatnya itu. Tetapi setiap orang itu berbeda-beda. Dia harus milih obat lain, bukan obat yang sama diberikan kepada si pesakit lain, padahal punya penyakit yang sama. Ada indikasi yang ya, gitu. Tapi kalau orang bukan dokter, ngelihatnya dari buku selesai sudah. Ya. Mendidik orang petunjuknya buku. Syekh Abdul Qadir menyuruh 40 ribu, banjir bisa nanti. Bukan, yang bimbing itu Tuhan. Nanti ada inspirasi Tuhan, makhluknya loh yang pengen ke Allah loh. Allah yang murabi hakikinya. Si murabinya itu cuman ya, apa, remote control aja gitu. Yang memainkan remote-nya ada istilahnya. Nah, seorang murabi pun tidak bisa dia menepak dada. Meskipun ada ungkapan laulal murabbi ma arabtu rabbi. Itu ketawaduan si murid. Adab dia kepada Allah. Ya. Kan yang mengatakan laulal murabbi itu murid. Laulal murabbi ma arabtu rabbi, bukan si laulal murabbi ma arabtu rabbi. Loh. Ya. Terbalik. Bukan lo kalau nggak ada saya, kamu nggak bakal kenal Allah. Wah. Ya. Kan banyak yang membalik sepatu jadi songkok jadi sepatu. Ini akibat masuk ke swalayan, ke supermarket, ya, tidak bertanya tentang faedah pemakaian barang-barang di supermarket itu. Ngelihat cakep, beli, pakai, udah. Nah seperti itu. Idlau syahidahu lakana bi ru'yatihi fi tarabin walau wasala ilaihi lazala anhu ta'ab. Karena kalau dia telah menyaksikan Allah, niscaya dengan sebab dia menyaksikan Allah, maka dia dalam keadaan senang berenang terus. Tarab saja. Ya. Itu testimoninya. Hidup di dunia ini bahagia tidak? Sudah, kalau bahagia berarti dia menyaksikan Allah. Dicaci maki habis-habisan oleh orang sampai dia ditipu, bangkrut berat. Senyum, Allahu Akbar. Baru mengenal. Karena nggak ada yang pelaku yang utama, yang hakiki. Allah. Manusia lemah, tidak bisa berbuat. Itu takdir. Orang menyangkanya berarti kita menyerah takdir. Terus pikirannya,
Ya bentak begitu terus, retak dulu. Kalau nggak menyerah mau ngapain lagi? Ya kita harus berusaha, silakan. Karena yang akan datang adalah ketentuan yang baru. Sudah, kita menunggu ketentuan yang baru. Ya, nanti juga, kita harus bangkit. Kita menganggap bahwa itu kita, padahal itu kan Allah. Ya. Orang jika tidak ada pengetahuan di sini, berkali-kali pun Allah beri pelajaran, tetap bukan, tidak menyaksikan Allah, dia lagi. Ya, bedanya adalah dia syuhud di sini. Itu kata Abu Miyad al-Gaus kan, dia bicara padaku, aku bicara kepadanya. Siapa? Allah katanya. Allah bicara kepadamu, ya. Kamu bicara kepada dia, ya. Aku duduk pun dia yang dudukkan, dan berdiri dia yang berdirikan. Wow, ini khusus untukmu. Oh, untuk semua manusia. Tetapi aku syuhud, mereka tidak. Ya, kita ibadah rajin, ya. Jadi ulama besar rasanya kita, ya sudah. Gitu. Maka capek, kalau rasanya kita capek. Aduh capek gue jadi ulama. Wah. Walau wasala ilaihi, kalau dia sampai kepada Allah, lazala anhu ta'ab. Hilang keletihan itu. Ya. Saya pertama mendengar, ya, waktu itu kata-kata itu begitu, apa ya, cukup membedah, ya, rasa apa namanya, haru, ya, sampai air mata itu nggak bisa dibendung. Ya. Di satu majelis saya punya guru bilang begini, apa yang kamu lakukan? Kamu diciptakan oleh Allah, syariat Allah yang memberikan, hidayah Allah yang telah memberikan ke dalam hatimu sehingga engkau mampu mengamalkan, dan Allah yang memberikan khusyuk ke dalam dirimu dan ma'rifat, kemudian Allah yang menciptakan surganya untuk semua itu. Apa yang kamu lakukan? Itu dulu, ya, kata-kata itu telah menghancurkan konsep akal yang selama ini aku, ya, berhari-hari saya itu tidak bisa membuang kata-kata itu, telah, ya, tadi menghancurkan iqalul aql itu, mahjub, ya, menangis setiap saat. Allah, kita ini enggak apa-ngapain ternyata, ya, pantas mereka nyaman, ya. Kita sampai garis-garis otak ini sampai disusun-susun, gitu terus, pusing, ya, sampai tubuh uban di rambut, di jenggot, udah nggak ngapa-ngapain. Buat apa kita? Tak ada buat apa-apapun, semuanya Allah. Nah, cuman rasa itu kalau ada di sini Allah, kalau enggak ya enggak, tetap saja kita. Itulah al-ana yurisul ana. Ya, aku itu mewariskan letih, capek, letih. Hakikah al-muwahhid man paniyat rusumuhu bi hadrati tauhid wa annisa bil wahid bi maqamit tabrid ghalaba alaihi nurus syuhudi bi marayal kainati wa jalla ma tajalla lahu fiha min haqa'iqil asma'i was sifati fa ansha'a lisanu tahqiqihi fi masaliki tariqih. Orang yang sudah mengesahkan Allah itu, coba, apa mengesahkan Allah? Sudah melihat bahwa segala sesuatu itu dari Allah saja, satu. Ini namanya al-muwahhid. Al-muwahhid. Man, orang yang paniyat rusumuh, akalnya, ya, independen dirinya, rasa punya perbuatan, rasa punya itu rusum semua. Ya, rusum, marasimullah,
Ciptaan ini marosim Allah. Sebuah tata tertib Tuhan untuk melihat Tuhan. Ya. Nah, orang yang muwahhid itu man paniyat rusumuhu bi hadratit tauhid. Ya. Di keharibaan yang tunggal Allah, dan unus tentram dengan yang Allah saja, dengan yang satu. Apa saja yang dia terima, enak tidak enak, dia tentram dengan Allah saja. Karena dari Allah nggak ada. Dia nggak khawatir kepada orang, nggak. Ya. Istri pergilah. Gitu. Ntar juga datang lagi. Ya, kalau nggak dia yang lain kan dia selesai. Ya, ngapain sangkut nyangkut hati dunia? Ya emang kalau cuma satu-satunya nyangkut terus. Ya kalau banyak tuh nyangkutnya, ya, dicopot sini nyangkut sini, copot sini nyangkut sini. Allah. Ya. Andaikan seorang itu tahu hikmatut ta'addud, ya, maka dia tahu thariqut tauhid. Ya. Kalau yang jika mengerti hikmahnya poligami itu jalan tauhid yang luar biasa. Ini jangan sampai keluar di Facebook ya tulisan ini. Di mana? Di maqamit tafrid. Ya, tafrid itu fard. Fard itu nggak ada pasangannya loh. Ya. Maka Allah hanya tunggal di sini. Ya. Apapun yang dia saksikan itu hanya Allah saja pelakunya. Ya. Kenapa? Ghalaba alaihi nurus syuhud. Karena yang mengisi ruang pikiran dan jiwanya itu adalah cahaya syuhudnya itu. Melalui apa? Bimarayal kainat. Di mana dia melihatnya? Makhluk ini cermin saja. Ya. Karena di mana Allah nggak ada, ini cerminnya Allah. Itu sebab kenapa wali tersenyum kepada kawan dan lawan. Ya. Dia senyum semua karena dia melihat Allah. Meskipun melihat orang kafir. Tapi kalau pakai syariat, takbir terus dengan orang kafir. Kalau ya, takbirnya takbir perang. Tapi kalau aulia lah, ya, sama takbirnya tapi lembut, Allahu Akbar gitu. Ya, tapi kalau haroki kan Allahu Akbar, itu lain kan. Ya, karena Allah. Ya. Bagaimana mau merusak alam semesta? Jika dia sudah sebagai khalifatuh, dia sebagai suratuh, ya, dia dalam bahasa simboliknya dia tangan Tuhan. Bagaimana merusak? Ya, Tuhan merusak sesuatu yang milik orang lain kan tidak ada milik dia, bukan merusak lah. Ya. Seorang wali melihat makhluk lain itu seperti orang tua dengan anak, bagian dari dirinya yang tidak dapat dipisahkan. Karena dia kesempurnaan Tuhannya, Jamalullah. Wa huwa nurun Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan. Dan telah menjelma apa yang telah menjelma padanya. Ya, di dalam maqamatnya itu hakikat asma dan sifat. Jadi dia berinteraksi dengan Tuhan aja. Ini sifatnya. Seperti kita dengan kekasih. Apabila melakukan ini mesti keluar dari cintanya itu. Ya, menyediakan ini, memberi itu, ya, melakukan ini, ya. Semua sebagai komunikasi cinta kepada kekasih. Hatta berantemnya. Ya, kamu kalau marah tambah cantik. Itu hanya orang yang
sedang asik bercinta, yang mengatakan marahmu membuatmu tambah cantik. Nah, maka mereka melihat musibah, melihat apa kegagalan itu adalah jamalullah. Enggak khawatir. Kita kan khawatir karena takut ada orang yang akan menghancurkan kita, menggagalkan kita. Gitu. Dia enggak ada, yang enggak ada selain Allah. Siapa? Fa'ansha'a lisanu tahqiqihi. Maka bahasa tahqiqnya itu insya ya, mengungkapkan fi masaliki tariqihi, di dalam perjalanan tarekatnya. Hadal wujudu wa in ta'addada zahiran wa hayatukum ma fihi illa antumu. Wujud ini meskipun berbilang zahirnya, tetapi kehidup, wa hayatukum ma fihi illa antumu, ya. Dan demi wa hayatikum, dan demi kehidupan engkau, ya, artinya demi engkau, yang ada hanya engkau. Ini antumu, antum, engkau, untuk yang besar, Allah maksudnya. Wa hayatikum ma fihi illa antumu, yang ada hanya engkau, ya. Tadi kan ada ta'adud ini kan, wa in ta'addada, meskipun ta'addud, ya, berbilang-bilang zahirnya, ya. Cinta itu kan satu, iya tak? Tapi belum terasa kesatuan cinta itu kalau belum ta'addud. Kalau sudah ta'addud baru. Kenapa 4? Ya, kita dapat memberikan cinta yang sama kepada dia, semua dapat, ya. Itu tauhid namanya. Ya. Itu boleh ada testimoni itu. Daqiqah alamatul muwahhid ya qaum wijdanuhu fil yaqzati wan naum. Coba. Apa cirinya orang yang sudah bertauhid kepada Allah, wahai kaum? Kata beliau, wijdanuhu, merasakan Allah di sini, fil yaqzati, di dalam hidup, jaga, wan naumi, dan tidur, ya. Bil laili wan nahar, ya, fid dunya wal akhirah, ya. Wijdan, pandangannya pandangan wijdan, batin. Jamaluka fi makhilati wa tarfi, muqimun laisa yakhfa ba'da kashfi, idza staiqaztu kana bika ibtida'i wa in aghfaitu kana 'alaika waqfi. Keindahanmu mengisi relung pikiran dan seluruh tatapanku kepada alam semesta ini. Bukan hanya, ya, indah ditatap, tapi di dalam pikiran ini kita pun menatap semua indah, ya. Ya, keindahanmu ketika berada dalam makhilati, yakni akli, khayalku, dan watorpi, dan tatapan mataku. Muqimun laisa yakhfa ba'da kashfin. Muqim, berdiri, keindahanmu itu ada setelah kasab, tidak dapat lagi ditutupi. Orang yang kasab melihat semua adalah keindahan Allah. Ketika aku jaga, ternyata aku dulu memulainya itu denganmu. Kita kan merasa aku dulu telah berupaya, belajar rajin, baik-baik, makanya sekarang Allah telah, kan begitu. Ini kan akal, tetapi testimoni orang yang telah memandang dengan batin, ibtidai kana bika, permulaanku dulu juga ternyata dengan engkau, ya. Ketika aku sadar, wa in aghfaitu kana 'alaika waqfi, dan ketika aku tidak jaga, katakan, aku pun bertumpu kepadamu. Kita memulai hidup ini
atau mengakhiri hidup ini semua dengan Allah dan untuk Allah. Khamsah. Haqiqah wujudul ma'arib fi ahli al-awarib taksabuhum idrakul haqa'iq az-zawqiyah bal inayatul kashfiyah wa ghairuhum laisa lahu hadzal ittisafu wala khalqul insaf. Adanya makrifat pada ahli makrifat, ya, itu adalah idrak hakikat zauq, ya, yang telah didapat. Wujudul ma'arif fi ahli al-awarib takassubuhum idrakul haqa'iq az-zawqiyah. Makrifat bagi ahli ma'arif itu, bagi para aulia, itu adalah pemahaman hakikat secara jauh yang mereka dapatkan, yang digunakan oleh mereka. Kan begini, kan di dalam akidah kita ada kasbi, ya, kasbi. Orang menganggap kasbi itu ciptaan dia yang melakukan. Disejajarkan dengan istilah qadariyah, dia yang melakukan. Tapi kasbi itu lebih kepada menggunakan apa yang telah Allah berikan. Allah telah memberikan akal kepada kita, kapasitasnya sekian. Maka yang boleh kita gunakan ya segitu sudah, nggak lebih dari itu. Itu kasbi namanya. Nah, para aulia ma'rifat itu menggunakan pemahaman zauq, bukan akal. Dia menggunakan pemahaman zauq. Bahkan itu namanya, nama lainnya al-inayah kashfiyah. Inayah Allah yang menyingkap sesuatu. Kita sudah sering bicara tentang inayah. Inayah adalah pertolongan Allah, ya. Wujudnya berupa sifat-sifat positif tadi. Adapun selain orang aulia itu tidak memiliki sifat itu, tidak memiliki karakter, ya, sifat-sifat zauq itu, ya. Dan juga tidak dapat mempunyai keinsafan. Wala khalqul insaf. Law syi'ta ansafta wal insafu mahmadatun indar rijali binuril haqiqal qaisi. Bashir bi aqlika hadzal amra mujtaliya minhu haqiqatan haqqun haqiqata haqqin ghairu multabisi. Jika engkau mau, engkau berbuat insaf. Insaf itu terpuji bagi para pakar tokoh dengan cahaya hak seperti Kais. Maka lakukanlah dengan amalmu, dengan akalmu kepada perkara ini jitalian, dengan penuh jelas nyata, ya, akan hakikatnya Allah tanpa ada kerancuan, tanpa ada kerancuan. Kalau kita punya insaf, ya, maka itu satu yang terpuji. Tapi bagaimana kalau orang tidak mempunyai hakikat zauqiyah, tidak dapat insaf, moderat, wasat, itu pandangan bukan di sini tapi di wasat, pandangan batin. Ya, kalau pandangan ini enggak, dia akan menyebelah ke sini, menyebelah ke situ. Ya, tergantung kecenderungan yang membawa dia, menyeret-nyeret dia kemana. Ya. Daqiqah. Syuhidat syawahidut tauhid liman istadalla bihi alaihi wan jallat hadaratut tafridi liman da'atuhu ilaih. Fenomena tauhid itu dapat disaksikan, ya, untuk orang yang telah menjadikan Allah sebagai dalil alam, ya. Katanya ada yang menjadikan alam dalil petunjuk untuk mengenal Allah. Ini akal.
Akal perlu teks dan perlu bukti benda. Oh, untuk memahami, oh baru benda ini mengantar ke Allah. Tetapi bagi mereka yang sudah mempunyai maqamat, ya, dia sudah mempunyai petunjuk dulu di sini. Ya, apabila matanya jatuh kepada satu benda, dia berjumpa apa? Tuhan yang ada di sini, Allah. Maka Allah lah sebagai bukti adanya itu. Itu nggak ada sama sekali. Allah, 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 Allah. Ya. Orang seperti ini, ya, orang yang tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Ya. Nah, maka berbeda. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil kepada alam, bahkan injallat, nyata. Ya. Hadratut tafrid. Ketunggalan Allah itu liman da'athu ilaihi. Ya, orang yang telah dibawa, ya, oleh hadarat tafrid itu kepada Allah. Patuba, beruntunglah, berbahagialah liman rufi'at anhul astar, yang hijabnya sudah dibuka. Wastagna anil jidali wal inzar, dia tidak perlu lagi berdebat dan melakukan berbagai nalar. Ya. Itu sebab Imam Ibn Athaillah Sakandari, orang yang memang komitmen dengan ilmu, lalu mendengar kata-kata wali pusing. Ini nggak betul ini, karena dia masih, ya, memahami teks-teks itu. Tapi kemudian dia pergi ke majelis Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, duduk, ya, dengan penuh husnudzan. Ya, dia duduk di majelis Sayyidina Abul Abbas. Lalu dia terkejut. Loh, ya, kata-kata ini tidak menggunakan teks-teks syar'i, artinya dalil, Quran, hadis. Enggak. Ya, semuanya testimoni. Rasa dia, ya, dekat kepada Allah dia ceritakan. Ya. Dan ini justru lebih, bahkan dikatakan menambah, seperti pengakuan Imam Ahmad. Ketika aku duduk bersamanya, kata-katanya menambah juhudku, ya, menambah takutku kepada Allah. Gitu. Nah, karena memang dia bukan orang yang ingin mengalahkan orang lain, hanya murni mencari kebenaran, dapat. Begitu dia dengar Allah, itu juga yang terjadi kepada Imam Izzuddin bin Abdul Salam di majelis Al-Imam Syazili. Ya, begitu juga Al-Imamul Qunawi, ya, duduk bersama Al-Imam Ibn Arabi, pun sama seperti itu juga. Ya, ngebahas tentang teks. Ya, ditutup buku, kemudian dia bicara tentang Tuhan. Ya, maka dia mendapat paham yang luas daripada sekedar teks itu. Gitu. Tapi jika niatnya memang bukan untuk mencari hak, nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Walaupun sudah hatam kita berkali-kali, ya, nggak ketemu. Rufi'at lana an wajhiha tarful khiba ahlan wa sahlan bil habibi wa marhaba. Disingkap wajahnya kepadaku, ya, tepi tutupnya. Ini kan wajah muka kan diangkat ininya. Ini tarful khiba, dibuka. Umpama wanita pakai cadar, pakai niqab, dibuka. Oh, cantik. Ahlan wa sahlan bil habibi wa marhaba. Ya. Orang jika kemudian alam semesta ini telah tersingkap, yang tersingkap bukan dianya, di sini. Ya. Ada sifat-sifat Tuhan di sini. Dia melihat dengan ini, maka dia menyingkap bahwa itu adalah jelmaan daripada sifat dan asma Allah. Maka dia welcome kepada siapapun, positif kepada siapapun.
Karena interaksi dia kepada Allah. Ahlan wa sahlan bil habibi wa marhaba. Itu yang ada istilah ungkapan wali yang dijijik-jijikan oleh saudara kita yang sering membid'ahkan. Wali kan pernah bilang begini, al-auliya araisur rahman. Bahkan bukan rahman, araisullah. Wali itu putri-putri Tuhan. Ya, man yakhtubuha ya fadfa samanaha wasamanuha ghali. Wali itu putri Tuhan. Siapa yang ingin melamarnya, bayar maharnya, dan maharnya itu mahal. Faman dafa'a samnaha, barang siapa yang membayar maharnya, maka engkau akan melihat seluruh auratnya. Ini kan jorok ini. Ya. Keindahan, kecantikan itu adalah apabila kita memiliki sifat-sifat mulia itu. Orang jika punya sabar, ridho, syukur, tawakal, kan indah hidup itu. Ya, itu wali itu punya itu dan banyak lagi. Apabila sudah sempurna, maka dia disebut wali. Jadi wali itu adalah lebih kepada jamalullah ini disebutnya, keindahan Allah ini. Diumpamakan ini seperti putri. Kan ini sifat Tuhan. Kan anak raja nggak mungkin kita bisa melihat anak Tuhan, anak raja. Terkadang diumpamakannya karena kalau dibilang kepada Tuhan nanti bahaya kata-katanya, diistilahkan anak raja. Siapa yang mau melamar anak raja? Kais sampai gila kan karena Lailanya itu anak raja, dianya anak jelata. Cinta kepada Laila, dia putri raja, dia jelata. Sampai jadi legenda Laila Majnun. Laila dan Kais Majnun. Karena nggak bisa menikah karena kastanya beda. Nah, kita mau jadi wali itu kastanya beda, rohaninya beda. Beli siapa yang ya, harus. Ya. Nah, dibelinya dengan apa? Dengan ibadah. Jadikan itu maharnya. Ini kita baru punya ilmu, beramal, udah terus jadi soleh. Belum. Jadikan mahar dulu. Jadikan tarekot dulu. Jadikan mahar dulu. Semua ibadahku ya, untuk mendekatkan diriku. Karena engkau. Enggak. Kita jangan pengen dulu. Ini belum apa udah pengen surga, pengen pahala, pengen di dunia juga udah pengen. Jangan. Ya. Lihat hikam Imam Ibn Athaillah. Pertama kali jangan bergantung dengan amal, bergantung dengan Allah. Ya. Jangan pengen apa-apa dari amal. Amal ini sudah untuk Allah saja dulu. Nanti Allah beri ya, putrinya itu apa? Jamalnya itu, yang cakep itu, sifat-sifat itu. Kalau udah jadi disebut wali, makanya disebutnya wali. Kalau sudah punya, tersingkap aurat Allah itu. Dia melihat semua Allah. Itu simboliknya. Ini ada di tengah-tengah buku yang berbicara tentang tauhid Allah, Rasul. Tiba-tiba ada kata-kata jorok seperti itu. Dan ada yang lebih jorok lagi, Imam Ibnu Arabi menulis itu. Tapi simbolik. Ya, karena kalau ditulis dengan kata-kata yang artinya terang-terangan, takut nanti dipahaminya salah. Mendingan disimbolkan agar dia mendengar dari kami, kata mereka, apa penjelasan ya, pengalaman ini. Nah, maka tersingkap auratnya. Ternyata indah dan cantik. Ya. Nah ini umpamanya seperti itu. Rupi'at lana an wajhiha tarpul khiba ahlan wa sahlan bil habibi wa marhaba. Ya. Kita berhenti sampai di sini. Saya tadinya mau hatam ini. Apa bukan? Oh, masih banyak. Baik, kita sambung insyaallah 2 bulan lagi ya. Sampai di hakikah.
Ghalabatun nuri zuhur huwa alladhi awjada sutur. Ay suturun nur bin nur. Ya, nur zuhur huwa alladhi awjada sutur. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.